Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juni Martalina Zega dari Akhiranim 26 kelas 2A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan dasar. Yang pertama yaitu definisi pendidikan dasar. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam membangun suatu bangsa. Melalui pendidikan, individu dapat meningkatkan kualitas diri, memperoleh keterampilan, serta memahami nilai-nilai sosial dan moral. Dalam era globalisasi ini, pendidikan menjadi kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus terus berkembang agar mampu menjawab tantangan zaman. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu menjelaskan pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa. Kedua, menganalisis tantangan yang dihadapi dunia pendidikan. Ketiga, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa. Tentunya dalam pendidikan ini, tujuan yang sangat penting yaitu bagaimana kita mampu membangun bangsa. Mampu membangun bangsa kita sebagai khususnya bangsa Indonesia bisa membangun bangsa yang relatif. Yang kedua yaitu menganalisis tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Tentunya dalam dunia pendidikan ini pastinya tentu saja banyak kali masalah yang harus dihadapi. Dengan adanya masalah yang ada, pendidikan harus mampu mengatasi masalah yang harus diatasi oleh pendidikan. Contohnya itu dalam keterbatasan internet dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendidik. Tentunya dalam pendidikan ini harus kita mampu meningkatkan kualitas pendidikan, baik dalam segi belajar, mengajar, dan maupun berkelompok antara satu dengan yang lain. Yang selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Di sini sudah dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi, kedua membangun karakter, ketiga meningkatkan kesempatan kerja, keempat memperkuat integrasi sosial, kelima memperkuat nilai-nilai sosial, yang keenam memperkuat daya saing bangsa. Pertama yaitu mengembangkan potensi. Tentunya dalam pendidikan ini harus kita mengembangkan potensi seorang pendidik. Kedua yaitu membangun karakter. Tentunya dalam pendidikan ini fungsi pertamanya yaitu membangun karakter. Dalam pendidikan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita membangun karakter yang baik dan benar. Mana yang bisa, mana yang tidak bisa, yang kita perbuat. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Dalam pendidikan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang harus kita hadapi pada suatu saat nanti. Yang keempat yaitu memperkuat integrasi sosial. Tentunya dalam pendidikan ini harus kita memperkuat integrasi sosial dalam membangun pendidikan yang baik dan benar. Yang kelima yaitu memperkuat nilai-nilai sosial. Dalam pendidikan ini harus kita memperkuat atau meningkatkan nilai-nilai sosial untuk kebutuhan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu memperkuat daya saing dan bangsa. Dalam pendidikan ini harus kita memperkuat daya saing bangsa kita untuk meningkatkan kehidupan kita dalam setiap hidup masing-masing. Selanjutnya itu tantangan dalam dunia pendidikan. Tentunya dalam dunia pendidikan ini banyak kali tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu kesengajaan akses pendidikan. Kedua, kualitas guru yang belum merata. Ketiga, kurangnya fasilitas pendidikan. Kelima, kurikulum yang kurang relevan. Yang pertama yaitu kesengajaan akses pendidikan. Tentunya dalam pendidikan ini tentunya masih ada sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang terpencil yang masih belum relevan internet yang semisalnya digunakan. Yang kedua yaitu kualitas guru yang belum merata. Tentu saja dalam pendidikan ini masih belum sempurna guru-guru yang mengajar
ada yang mampu menjelaskan, ada yang tidak mampu menjelaskan materi kepada pendidik. Yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas pendidikan. Tentunya dalam pendidikan ini masih belum merata fasilitas yang digunakan seorang pendidik dalam dalam mengajar dan belajar. Yang keempat yaitu kurikulum yang kurang relevan. Tentunya dalam setiap tahun kurikulum ini pastinya ada perubahan yang terus berubah karena peningkatan atau sesuai dengan keadaan yang harus dihadapi. Nah, kesimpulan dari materi saya ini yaitu pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan generasi unggul yang mampu menghadapi tantangan global. Namun, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat perkembangan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat di dunia, pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian presentasi saya mengenai pendidikan dasar. Kurang lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan.